Wabarakatuh. Jumpa lagi di video Jepandita Channel, di channel YouTube kita. Kita bersama nih, kemarin kita kedatangan motor Scoopy injeksi yang masih starter kasar. Nah, di sini keluhan pasien atau customer katanya motor nggak nyala, kayak kompresi hilang, di engkol-engkol nggak nyala, di starter nggak nyala. Nah, saat sampai ke bengkel kita cek, kita coba pancing pakai oli di busi. Nah, ya mungkin kan biasa tuh, kalau Matic tuh biasanya tuh klepnya itu kan agak-agak gimana gitu saat sudah posisi overheat ya. Jadi harus dibantu dengan cairan ataupun semacam itu, semacam oli ya, yang gampang-gampang. Nah, setelah kita lakukan percobaan untuk kita pancing dengan oli, tidak ada respon baik, malah sama saja, kompresinya juga nggak nyala, negatif ya. Nah, belakangan kita kasih tahu owner nih, kita harus ambil tindakan untuk bongkar bagian headnya ya. Bagian headnya kita bongkar, kita mau cek apa yang ada masalahnya. Nah, indikasi saat awal kita mau bongkar itu kita berasumsi bahwa klepnya angus, biasanya seperti itu ya teman-teman ya, ataupun terganjal dengan kotoran-kotoran yang ada di bagian ruang bakar. Nah, setelah kita buka, ada fotonya nih. Nah, ini fotonya tadi malam. Nah, jadi setelah kita buka, kita terkejut banget melihat kondisi ada sesuatu benda yang nempel di bagian gigi timingnya. Nah, ini dia tersangkanya teman-teman. Tuh, sampai berbentuk seperti itu. Nah, saya baru sekali ini nemuin bahan seperti ini, baru sekali ini nemuin kejadian seperti ini. Agak-agak aneh dan bingung awalnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih posisi besi ini dari mana coba. Besi apa sebesar ini bisa nyangkut ke timing gitu kan. Kalau kita bilang di bagian plat pompa oli nggak gini. Kita bilang masuk dari ruang pengisian oli juga nggak muat ini sebesar ini. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan sambil kita cek. Nah, setelah cek and recheck teman-teman, ternyata plat tersebut merupakan plat dari packing headnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada plat, dan platnya plat yang saya bilang tadi, plat tersebut ya. Dan plat ini baru kali ini saya lihat terlepas teman-teman. Entah mengapa dan bagaimana plat ini bisa terlepas, saya juga tidak pernah mendapatinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen, aku silahkan di share-share ke teman-teman lainnya. Nah, bentuknya semi circle tuh di sini tuh posisinya semi circle. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa copot ya? Kalau menurut analisa saya, copotnya itu dikarenakan, menurut analisa saya ya, kalau salah ya mohon diperbaiki, itu karena dicuci pakai bensin, cuci pakai bahan bakar tentunya, apa pertalite, apa bensin, apa pertamax. Nah, itu menurut analisa saya ya, kenapa bisa sampai seperti ini, jebol, bisa rontok. Nah, itu analisa yang saya dapat simpulkan kenapa bisa lepas ini karetnya ini. Kenapa seharusnya kan nggak pernah lepas ini kan, nggak pernah ada masalah. Nah, setelah kita ketahui di sini posisinya ada besi, terus kemudian kita udah kira-kira apa penyebabnya, dan efek yang ditimbulkan adalah ini teman-teman, klepnya bengkok. Nah, bengkok nabrak sama piston, makanya nggak ada kompresi dan motor mati di sela-sela di starter. Wah, sampai elek teman-teman, sampai putus sendalnya juga nggak mau nyala. Nah, ternyata inilah dia penyebabnya ini dan akibatnya ini. Dan kita akan lakukan pembersihan dan pergantian part, yaitu klep apinya. Sekalian kita mau cek juga posisi klep minyaknya apakah sehat masih atau sudah perlu kita ganti juga, dikarenakan tadi itu ada pergeseran timing saat si kawan ini masuk ke gigi timingnya ini. Jadi
Kita mau cek sebentar lagi, kita buka, kita mau ganti part, kita kasih tahu owner dulu apa mau ganti yang ori atau mau ganti yang eh KW, apa yang sedang atau gimana, itu tergantung budget owner. Nanti kita kasih tahu dulu karena owner bilang kemarin ya disesuaikan aja lah Mas, karena posisinya apa, budgetnya juga agak low nih. Nah, kita sesuaikan lah, nanti kita bantu-bantu juga apa yang bisa kita bantu. Oke. Kodam. Kodam api. Kodam tulang. Kodam besi. Wow.